Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan mata kuliah pendidikan multikultural dari kelompok 3, akan menjelaskan implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia. Yuk, langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Septiani Amalia akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Jadi, inti dari pendidikan multikultural adalah untuk saling menghormati, menerima, serta memahami adanya komitmen moral untuk keadilan sosial. Selanjutnya yaitu paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, kemajemukan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, dan budaya. Adapun dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan tingkat sosial budaya. Fenomena kemajemukan memberikan dampak positif, yaitu memiliki kekayaan khasanah budaya yang beragam. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif karena kadang-kadang keragaman ini dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan instabilitas baik secara keamanan, sosial, politik maupun ekonomi. Dalam menghadapi pluralisme budaya, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan budaya, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Lalu yang kedua, bangunan paradigma pendidikan multikultural. Bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni 2011 adalah pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah transformasi praktik pendidikan. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah, yang menciptakan ketimpangan semakin membesar. Pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah untuk membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Lalu ada urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, masa depan memerlukan kreativitas. Masa depan hanya dapat dihadapi dengan kreativitas, meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peran penting untuk memicu kreativitas. Perubahan keadaan yang non-linier ini tidak akan dapat diantisipasi dengan cara berpikir linier. Pemikiran linier dan rasional yang kini dikembangkan tidak lagi fungsional untuk mengakomodasi perubahan keadaan yang akan terjadi. Keadaan ini seharusnya dapat mendorong untuk memiliki desain pendidikan masa depan yang memungkinkan peserta didik dan pelaku praksis pendidikan dapat mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial. Bangsa dengan beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akar munculnya konflik dalam masyarakat multikultur disebabkan oleh adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi, perluasan batas-batas sosial budaya, benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama.
Paparan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Hal itu disebabkan pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecah konflik. Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya. Selain itu, pendidikan multikultural sangat relevan dipraktikkan dalam demokrasi seperti saat ini. Yang ketiga, spektrum kultur masyarakat Indonesia merupakan tantangan. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah ragam perbedaan tersebut dapat dijadikan aset, bukan sumber perpecahan. Pada era globalisasi ini, pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu menyatukan bangsa yang terdiri atas berbagai macam budaya dan harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini. Selanjutnya, ada praktik pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, bentuk pendidikan multikultural. Prinsip fleksibilitas pendidikan multikultural disarankan oleh Gay Zamroni. Ia mengatakan bahwa sangat keliru jika melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Ia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Dalam pandangan Zamroni, pendidikan multikultural diusulkan untuk dapat dijadikan instrumen rekayasa sosial melalui pendidikan formal. Artinya, institusi sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural serta mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerja sama dengan segala perbedaan yang ada. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang perspektif hasil pembelajaran pendidikan multikultural. Berdasarkan perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa, yakni yang pertama, pengembangan identitas kultural. Yang kedua, hubungan interpersonal. Yang ketiga, memperdayakan diri sendiri. Lanjut ke kompetensi kultural. Secara detail, kompetensi kultural mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerjasama dengan siapapun yang memiliki perbedaan dari dirinya. Yang kedua, kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan bias kultural yang dimilikinya atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultur. Yang ketiga, yakni tentang proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alipi Erdiati akan membahas mengenai pendidikan multikultural berbasis karakter keindonesiaan. Pendidikan diharapkan mampu mentransformasikan peserta didik dari belum dewasa menjadi dewasa. Ciri manusia yang dewasa itu adalah manusia yang memiliki karakter. Oleh karena itu, setiap orang dewasa memiliki karakter sebagaimana dirinya sendiri. Pendidikan karakter itu adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai, sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Insan kamil itu manusia yang berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pendidikan di Indonesia ini bertujuan menjadikan warga belajar memiliki 4 karakter pokok, yaitu manusia beragama, manusia sebagai pribadi, manusia sebagai sosial, dan manusia sebagai warga bangsa. Nah, penanaman tersebut diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik. Dalam mengembangkan pendidikan multikultural ini ada 4 nilai yang harus dikembangkan. Yang pertama ini apresiasi terhadap kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Yang kedua, pengakuan terhadap harkat martabat manusia dan hak asasi manusia. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Yang keempat, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.
Nah, keempat nilai ini dapat diadopsi dalam prinsip dasar pengembangan model pembelajaran berbasis pendidikan multikultural keindonesiaan. Seperti ada di slide ini, ada 5 poin. Poin yang pertama adalah pendidikan multikultural sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan multikultural ini harus dimulai dari pengenalan terhadap jati diri sendiri, penanaman bahwa diri peserta didik merupakan bagian dari warga bangsa. Itu hal penting. Rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia harus menjadi pijakan. Poin yang terakhir yaitu pendidikan multikultural harus mencakup realitas sosial. Pendidikan multikultural harus mencakup realitas sosial dan kesejarahan dari agama, etnis, dan suku yang ada. Kontekstualisasi pendidikan multikultural harus bersifat lokal, nasional, dan global. Kebanggaan memiliki nilai kearifan lokal harus ditumbuhkan. Nah, dari uraian di atas, itu pendidikan multikultural yang berbasis karakter keindonesiaan perlu menerapkan pembelajaran multikultural dilakukan dengan pembentukan pola pikir, sikap, tindakan, dan pembiasaan, sehingga muncul kesadaran nasional keindonesiaan. Karakter keindonesiaan meliputi kesadaran kebanggaan sebagai bangsa, kemandirian dan keberanian sebagai bangsa, kesadaran kehormatan sebagai bangsa, kesadaran melawan penjajah, kesadaran berkorban demi bangsa, kesadaran nasionalisme bangsa lain, dan kesadaran kedaerahan menuju kebangsaan. Segitu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pada poin yang kedua, yaitu pendidikan multikultural hendaknya tidak mengembangkan sikap etnosentris kesukuan, yaitu sikap yang mencintai kebudayaannya sementara kebudayaan lain dianggap rendah olehnya. Nah, itu sikap yang tidak boleh dikembangkan di pembelajaran. Seharusnya kita membangun kesadaran hidup dalam lingkungan kebangsaan Indonesia. Nah, poin yang ketiga ini, pendidikan multikultural dikembangkan secara integratif. Kurikulum pendidikan multikultural menjangkau seluruh isi pendidikan. Kurikulum pendidikan multikultural harus terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran, seperti bahasa, ilmu pengetahuan sosial, sains, pendidikan jasmani, kesenian, dan mata pelajaran lainnya. Poin yang keempat, pendidikan multikultural harus menghasilkan perubahan. Nah, perubahan dalam bentuk perubahan sikap melalui pembiasaan. Praktik pembelajaran didesain dalam suasana masyarakat belajar yang menghargai perbedaan, toleransi, dan juga tujuan bersama mencintai bangsa dan negaranya. Oke semua, telah selesai penjelasan dari kelompok 3 tentang implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia. Jadi intinya adalah terwujudnya karakter keindonesiaan menjadi landasan kuat sebagai ciri khas manusia Indonesia yang kuat. Kekuatan keindonesiaan menjadi energi besar untuk menjadi Indonesia sebagai bangsa besar di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di-share, serta like dan subscribe agar video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.